sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Reka Didia, Pak. Saya mahasiswi dari S2 Universitas Jambi. Di sini tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dari Bapak sebagai pemimpin dari desa ini, terkait dari gimana kepemimpinan Bapak dalam memimpin desa ini masih dengan adat Melayu Jambi. Ada sebelumnya Bapak perkenalkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sayyidina Umar dari Rio, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo. Pada saat ini masih menjabat sebagai Datuk Rio. Di sini kalau untuk Kabupaten Bungo itu Datuk Rio, mungkin untuk nasionalnya itu Kepala Desa. Alhamdulillah sekarang masih dipercayakan pada masyarakat untuk memimpin desa Sungai Arang ini. Baik, karena Bapak dibilang Datuk Rio dari desa ini kan Pak dari Sungai Arang, boleh nggak Bapak ceritakan sedikit sejarah dari desa Sungai Arang ini? Sejarah dari Sungai Arang ini itu pada dasarnya itu masyarakat di sini dulunya belum ada nama desa ini, masyarakat itu nambang. Nah, nama cari mas itu pakai tulang. Kemudian di sungai itu hanyutlah itu arang kayu. Berarti di sungai itu ada di hulunya berarti sudah ada manusianya, orangnya. Nah, jadi untuk lebih mengenal sungai itu disebutlah itu Sungai Arang karena ditemukan arang di situ waktu nambang itu. Berarti pas itu Pak ditemukan arang itu pada saat orang sini itu nambang. Nambang. Jadi, makanya dikasih awalnya desa ini belum ada nama, makanya dikasih Sungai Arang. Nah, jadi awal mula Bapak bisa diangkat jadi Datuk Rio di sini gimana Pak ceritanya? Kebetulan saya berkecimpung di desa itu mulai dari RT saya sampai jadi kepala kampung atau kadus. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat keluarga mendukung untuk supaya saya untuk mencalon kepala desa atau Datuk Rio. Berarti Bapak sebelum jadi Datuk Rio ini Bapak pernah jadi RT sama kepala desa? Kepala kampung. Oh, kepala kadus. kampung. Ya, Oh, kepala kadus. dusun. Berarti memang sebelum jadi Datuk Rio ini sebelumnya memang jadi RT dulu. Ya. Berarti pengalamannya sudah cukup banyak Pak. Ya. Terus juga Pak, kan kita kan tinggal di Provinsi Jambi kan Pak. Dimana Ya. kan di Provinsi Jambi ini kan adatnya itu kan Melayu. Nah jadi kan banyak sekali tokoh-tokoh sejarah yang memang berasal dari Jambi gitu Pak. Kan kayak ada Sultan Taha, ada juga Rangkaya Hitam gitu. Nah kira-kira orang dari tokoh-tokoh itu kan sebelumnya tokoh-tokoh yang memimpin Provinsi Jambi kan Pak. Nah jadi kira-kira ada nggak tokoh yang memang jadi teladan Bapak dalam memimpin itu kayak gitu? Kalau masalah adat itu datangnya dari Padang, teliti dari Jambi. Adat bersendiri syarak bersendiri rupa. Kalau untuk teladan untuk adat, kalau dulu belum ada aturan untuk adat yang berlaku. Sampai saat ini adat masih diakui oleh negara. Setiap ada permasalahan yang ada di desa itu dilakukan dulu dengan adat. Kecuali kalau kesalahan-kesalahan yang lebih fatal atau lebih besar itu
beda. Pemimpin dengan penguasa itu beda. Setiap pemimpin jelas dia sudah mengetahui adat, sudah mengetahui aturan. Kalau penguasa dia tidak tahu, karena dia menguasai semuanya. Apalagi Sultan Taha itu tidak asing lagi, pemimpin dari Jambi. Juga Datuk ini orang kayu hitam, kemudian Putri Nangkurai, itu pemimpin yang mengetahui adat dan usaha. Berarti memang tokoh-tokoh itu memang punya peran sendiri Pak ya dalam Iya. Menjalani kepemimpinan. Jadi Bapak kan sudah pernah menjadi ketua RT, terus juga kepala dusun, baru menjadi datuk Rio di desa ini. Kira-kira Pak, adat apa aja yang ada di desa ini Pak? Salah satu adat. Jelas kalau untuk Kabupaten Bungo atau Provinsi Jambi itu adatnya jelas adat Melayu. Di dalam ini kan kami kan ada lembaga adat Melayu, LAM. Kalau untuk Kabupaten Bungo, pemangku adatnya tetap itu dan pelaksanaan pekerjaan lembaga adat ini ada lembaganya. Setiap ada permasalahan itu untuk menyelesaikan masalah itu 3 pilar: pemerintahan, pegawai syara, lembaga adat. Kalau tidak duduk 3 itu tidak akan selesai permasalahan. Itu yang bisa. Jadi gimana, kan pasti ada kan Pak di desa ini ibarat itu ada permasalahan yang mungkin yang harus Bapak tanggapi gitu Pak. Nah, jadi gimana tanggapan ataupun kayak peran Bapak dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang ada di desa ini Pak? Salah satu masalah yang pernah ada terjadi di desa ini apa Pak? Untuk permasalahan di desa itu banyak sekali, baik itu perceraian, silang sengketa, perkara, baik itu masalah tanah, masalah ternak, ya masalah keluarga. Di situ nanti masyarakat itu mengantar, namanya di dalam adat itu kan mengantar tanda patuh. Tanda patuh, di situ kan ada oleh desa untuk menyelesaikan. Jadi bilang tadi tiga pilar ini itulah yang menyelesaikan apapun masalah yang ada di desa. Berarti saya kalau ada permasalahan mengenai kayak yang Bapak bilang tadi kan ada soal perceraian ataupun soal misalnya pertengkaran tentang ternak, itu berarti memang warga yang bermasalah itu membawa ini Pak ya, apa namanya? Tanda patuh namanya. Tanah patuh. Ya, tanda patuh antar ke batin. Nanti batin itu adalah Rio, Badus, RT. Nah, ini di rumah beliau untuk sidang adat. Tanah patuh itu Pak bisa berupa apa Pak? Tanda patuh itu berupa itu satu kris. Ya, satu kris. Kenapa satu kris? Karena kris itu kan matanya 2. Nah, nanti kalau pisau kan matanya 1. Nanti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, makanya itu orang tuh gitu dulu itu keris. Oh, berarti Nah, tajamnya itu lah. Jadi Berarti seimbang masyarakat, Pak, ya. jadi nenek mama itu atau lembaga itu yang menyelesaikan permasalahan itu
tidak berpihak-pihak. Berarti memang sama rata Pak ya antara Nah, atas sama bawah gitu. Nah, orang tengah kan ya. Berarti memang yang bermasalah membawa tanda patuh terus dihadiri dengan 3 pilar Iya. dalam menyelesaikan masalahnya. Terus juga Pak, kan di sini kan kayak yang pernah yang tadi Bapak sebutkan kan memang Jambi ini kan filosofinya itu kan adat bersendi syarat bersendi kitabullah kan Pak ya. Nah jadi gimana Bapak menerapkan filosofi itu kepada warga ataupun masyarakat di desa ini? Kalau menerapkan, kami kan ada ini pelatihan dari adat itu. Jadi ada pelatihan adat dan juga untuk Kabupaten Bungo atau Provinsi Jambi ini, kalau namanya LAM, lembaga adat Melayu, itu sudah mengerti masyarakat, karena adat itu jadi untuk lebih mengenalkan lagi kepada yang muda-muda, kami ikut pelatihan masalah adat. Berarti memang ada khusus pelatihan gitu Pak ya? Ya. Itu kalau pelatihan itu memang dilaksanakan itu waktu itu kapan Pak itu? Itu kalau untuk di dusun itu di kampung sebulan sekali di kampung itu, besok giliran lagi. Berarti memang dari kampung ke kampung gitu Ya. Pak ya? Dalam kurun waktu sebulan itu sekali. Ya. Berarti memang cara menerapkannya itu dengan dikasih Ada kayak pelatihan. pelatihan gitu Pak. Terus juga kan Pak di sini kan memang dari zaman era modern ini kan Pak banyak anak-anak muda sekarang itu kan jiwa gotong royong itu kan memang sudah memudar kan Pak. Jadi gimana Bapak dalam menumbuhkan semangat gotong royong itu lagi kepada masyarakat di desa ini, terutama tuh kepada generasi muda gitu. Nah inilah kalau orang Boto dulu maunya kan gotong royong. Karena kita nih ya zamannya udah ini, memang untuk gotong royong itu sudah ya kata melangkah kan tidak juga kan. Masih ada juga gotong royong tapi tidak semacam orang dulu. Nah inilah susahnya kita di semuanya berdaftar kepada duit. Iya. Nah, contohnya kita untuk masak, orang dulu pakai kayu, ini pakai giling cabai, belum pakai gini pakai lelet. Jangan kan pergi bayi kita ke pasar, Iya. langsung Beli beli. yang Jadi jadi. hilang di situ mulai hilangnya untuk royongnya. Nah, jadi kami juga dalam menerapkan juga untuk royong. Ya paling untuk royong ada acara, ada hajatan, pengantin di rumah, rumah tetangga. Nah di situ adalah dimulai lagi gotong royong. Ibaratnya itu Pak kayak kalau ibu-ibu itu kan Pak kayak masak-masak gitu. Nah ya masa-masa gitu kan. sama-sama. Cuma masa-masa untuk giling, untuk cari bumbu apa segala macam itu di pasar wae. Tapi memang kalau kayak gitu tuh memang lebih banyak ke orang-orang tua Pak ya daripada Ya. anak-anak muda. Nah, Kalau di sini Pak anak-anak muda tuh lebih digerakkan dalam hal gotong royong itu dalam hal apa Pak di desa ini? ya paling gotong royong. Ya untuk membersihkan paling-paling kan membersihkan masjid, musola. Atau kayak lagi ada acara gitu lah Pak? Iya. Paling-paling gitu. Soalnya kalau anak muda ini kadang tuh lebih seperti yang saya tahu tuh kan Pak lebih dibutuhkan tuh memang kayak dalam ada acara-acara apalagi Pak desa-desa ini kan Pak biasanya kan ada gitu. Iya. Berarti kalau yang saya tahu dari desa ini tuh misalnya kalau ini Pak apa ya? Kalau pacu perahu tuh masih di sini enggak Pak? Masuk enggak Pak? Masih ya. Itu salah satu tradisi atau apa Pak? Kalau pacu perahu.
cuma hiburan walaupun itu tradisi, tapi tidak juga mengikat setiap tahunnya. Oh, berarti memang tidak setiap tahun itu memang tidak wajib Ya, tidak dilaksanakan. wajib kalau dilakukan, alhamdulillah kalau tidak dilakukan aja. Karena itu kan suatu Sekedar hiburan. hiburan aja Pak, Ya. bukan sekedar kayak memang tradisi. Misalnya kan ada tempat di mana tuh memang kayak ada satu acara tuh memang tradisi yang memang dilaksanakan misalnya tuh sesudah hari raya kayak gitu. Nah. Berarti ini tidak termasuk Nah. itu Pak tradisi. Tidak terikat lah ya. Tidak terikat. Terus juga kan Pak, kalau anak muda sekarang ini kan banyak yang memang tidak tahu cara kayak gimana mencintai adat atau mencintai desa gitu kan, Pak. Jadi menurut Bapak gimana salah satu cara untuk menjaga supaya generasi muda ini tetap mencintai adat Melayu Jambi itu Pak, menurut Bapak? Nah ini juga saya minta juga kemarin itu dengan pemerintah pada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa itu ada. Kemudian orang adat ini tidak ada ini apalah insentifnya. Nah, kalau itu ada insentif itu bisa dikumpulkan yang muda-muda itu, baik itu dari desa, kecamatan atau kabupaten untuk mengenal atau untuk pelatihan adat ini. Kalau anak-anak muda ini itu coba ditanya, kau udah beradat, marah itu. Padahal dia tidak mengetahui adat. Nah, Berarti memang kalau menurut Bapak salah satu cara supaya mengenalkan generasi muda adat itu dengan pelatihan gitu. iya, Ya, biar dia benar. tahu kan, dengan ada pelatihan kita kenalkan adat ini. Dasarnya di mana, tujuan adat ini untuk apa? Kan gitu. Tapi kalau anak-anak muda di desa ini rata-rata tahu nggak Pak kayak adat dari desa ini apa? Assalamualaikum. Pak? Dia tahu. Kalau untuk anak muda yang ada di desa tahu. Ada beda. Dia setiap ada kesalahan dia itu sudah tahu itu ada salah dari konsekuensinya, adat. Pak, ya. Orang di rumah mau tanya nih. Ada konsekuensi. Salah dari adat. Memang ada di adat. Berarti kalau apa generasi muda anak-anak muda di desa ini sudah tahu lah Pak ya. Ya. Jadi menurut Bapak ini pertanyaan terakhir Pak, kayak harapan kedepannya untuk mengenai adat Melayu Jambi ini lebih di gimana kan ini? Ataukah lebih atau mungkin lebih harus dikenalkan lagi ke generasi muda? Untuk adat Melayu Jambi, jadi supaya ini dengan benar dan dengan pemerintahan itu harus ada setelah dana ya untuk memberi baik itu pelatihan, tapi juga dibikin anggaran untuk lembaga adat Melayu ini supaya anak-anak muda itu nanti bisa mengetahui adat. Kalau ini kan orang tua-tua banyak yang tahu deh adat ini kan. Kalau yang muda disebut dan dipakai dikata ini, oh kau udah beradat, marahnya tuh. Padahal dia tidak mengetahui daripada adat itu. Jadi kalau ada anggaran dari pemerintahan untuk lembaga adat sampai ke desa, rasa untuk lembaga adat Melayu Jambi ini bisa lebih ini. Ditingkatkan lagi Pak. Ini pemerintah tidak memperhatikan, cuma diakui. Minta dituntut supaya warga itu tahu adat Melayu Jambi, Nah. kan tidak ada fasilitasnya Ah ibaratnya gitu ya, kan Pak ya. ya, itulah. Tapi memang salah satu itu memang diperlukannya pelatihan Pak. Nah, Karena jadi memang- kalau kami ini, kalau untuk di desa, ya hanya untuk menyelesaikan masalah, keuntungan dari pada kami itu tidak ada.
cuma bisa mendamaikan masalah masyarakat yang bersengketa, itu bisa didamaikan. Nah, ini berarti dari pemerintah itu agak kurang gitu Pak. Ya. Cuman memang pemerintah itu memang meminta untuk setiap warga ataupun setiap desa itu lebih memperhatikan adat Melayu Jambi, cuman kurang Kurang. difasilitasi gitu, Iya. Pak ya. Memang gitu Pak. Itu sudah sangat sering terjadi. Apalagi itu kan memang kadang nih misalnya ada warga yang memang misalnya bermasalah di adat ada gitu, pasti ibarat itu pemerintahan itu memang kayak menyalahkan kayak pemimpin desanya gitu. Iya. Berarti memang harapan kedepannya memang untuk lebih difasilitasi untuk Ya. mengenal adat Melayu Jambi. Karena untuk di Kabupaten Bungo, adat Samo pemakaiannya beda-beda. Berbeda. Ya. Iya betul. Ada adatnya apa, cara pemakaian. Cara pemakaian, kalau adat itu Samo, nah, cuma contoh malah, katakanlah di Sungai Arang dengan di Kalamakai, nah, itu kan beda. Beda cara pemakaian. Kalau ada itu sama. Cuman cara menerapkan atau cara pemakaiannya dia berbeda berarti Pak ya. Ya. Memang itu kalau dilakukan itu adat, memang betul-betul bagus. Ataupun ada yang mencuri, ada yang ini ya. Nah, itu diselesaikan secara adat. Itu ada sanksinya. Tidak sampai ke polisi ya. Lebih baik sebelum ibaratnya sebelum ke ranah yang lebih itu memang diselesaikan di desa dulu Iya. gitu kan Pak ya. Kadang kan memang kayak langsung nak ke lebih tinggi gitu Itu kan. kadang tuh langsung polisi. Padahal itu kesalahan-kesalahan yang ya ringan lah kan. Nah, yang Masyarakat langsung lapor ke lapor ke mana, kepolisian ya kan. Kepolisian saya ini sudah berapa kali itu dipanggil, ini ada masalah ini, dibawa dulu ke desa, selesaikan dulu secara adat. ataupun secara keluargaan gitu lah Pak. Nah. Cara penyelesaian. Kalau tidak selesai nanti di desa secara ini adat atau keluargaan, baru naikkan ke Ke pihak yang lebih berlanjut gitu. Iya. Kadang kan kalau orang ini ke pihak berlanjut dulu sebelum di desa diselesaikan. Baik. Gitu. Jadi agak miskomunikasi lah. Oh ya Pak, berarti memang setiap kalau di adat di sini tuh berarti sama kayak adat di kayak yang memang ada ditetapkan di Melayu Jambi gitu Pak. Iya. Cuman cara pemakaian. Cara pemakaian adat sama cukup kayak gitu. Berarti cara pemakaian atau penerapannya be yang berbeda berarti Pak. Ada tak Pak sedikit be contoh tradisi ataupun adat yang memang ada di desa ini Pak? Contohnya di Kaponya misalnya tuh kayak misalnya di desa ini ada atau misalnya di tempat lain tidak ada gitu. Kalau di sini, kalau adat Jambi itu ada tingkatannya. Kerbau, kambing, ayam. Nah, kalau kami di sini ini dalam ya acara ini pernikahan ya. Nah, kami di sini ada Temagono. Itu ada yang 8, ada yang 20. Kalau yang lain tuh ayam, kambing, kerbau. Berarti 3. Kalau kami ini enggak. Itu yang 8, yang 20. Apa itu yang 8? Ayam 8 itu, beras 8 gantang, kelapa 8 kali. Nah, itu sejak dulunya. Kalau dibanding gini cukup enggak?
Kalau untuk pengantin tentu tidak. Ya, cuma di situ yang punya itu adalah nenek mama. Kalau selebihnya kalau ada bantuan ini itu adalah keperundingan antara dua pihak. Iya. Ya, laki-laki dan perempuan. Udah ini udah kita cukup. Itu lah beras 8 gantang untuk cari kayu habis. Iya, Gitu. Kalau yang 20 tuh Pak, kan tadi kan ada 8 sama yang 20. Ya, Kalau 8 yang kan 20 itu juga ayam 20.000, bulan 20 gantang, lapo 20 tali, emas mani dan seragamnya. Itu. kalau Ikut tuh beda di tempat yang lain. iya beda memang. Beda ibaratnya beda tempat, beda pula Iya. kan Pak ya. Ibarat itu kayak memang kebiasaan setiap desa itu kan berbeda gitu kan Pak. Apalagi setiap nenek mama itu kan punya ini sendiri kan Pak. Nah, Kalau untuk di zaman sekarang nih untuk beras 8 gantang tuh kayaknya memang ya apa mana itu? cukup ya. Untuk orang rumah tuh kan ketiga hari kan habis ya. 8 gantang itu udah Gitu kena pengantin. iya. Ibaratnya undangan berapa Iya. gimana lah cukup lah. Berarti itu memang sesuai dari kalau memang ibaratnya kalau duduk nenek mamanya mungkin 8 atau 20. Tapi kalau misalnya lebih berarti itu memang dari perundingan dua belah pihak. Iya. gitu kan. Tak berapa nanti dia kasih kami dia kasih ayam, kami kasih kerbau. Itu perundingan Antara dua belah pihak. itu di luar Nenek mama. nenek mama. Heeh. Ya lah Pak, terima kasih Pak ya untuk Ya. waktunya, untuk maaf mengganggu waktunya pagi-pagi Pak untuk wawancara ini gitu. Terima kasih Pak.